Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah kisah kriminal lagi nih yang sempat membuat warga satu desa gempar ketakutan. Dan jujur, semakin dalam kisah ini kita ungkap, semakin terasa kalau tragedi ini itu cuy, dipenuhi dengan hal-hal yang di luar nalar. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau masalah hidup yang terus menumpuk itu lama-lama bisa bikin seseorang kehilangan akal sehatnya sendiri? Atau mungkin nih, kalian pernah nggak sih lihat orang yang awalnya itu baik-baik aja, tapi karena ada tekanan, utang, dan rasa takut, perlahan berubah jadi sosok yang nggak dikenali lagi? Nah, di video kali ini ada satu kisah kriminal yang bukan cuman sadis, tapi juga bikin merinding cuy. Karena alasan di balik semuanya ini terasa begitu gelap dan gak masuk di akal. Kadang nih ya, hal yang paling menakutkan dari sebuah kasus kriminal itu bukan cuma apa yang terjadi cuy, tapi alasan dibalik kenapa semua itu bisa terjadi. Karena dibalik satu tindakan kejam, biasanya tuh ada rangkaian tanda bahaya yang sebelumnya sering diabaikan. Kisah ini menimpa seorang laki-laki pedagang kambing di sebuah desa kecil yang hidupnya terlihat sederhana dan tenang. Usaha dagang kambingnya sempat berjalan dengan lancar tuh. Dan dia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang setiap harinya itu mencari nafkah untuk keluarganya. Namun hidupnya mulai berubah saat bisnisnya mengalami masalah besar dan terlilit hutang. Pria itu tak lagi mampu membayar utang-utangnya kepada para pemodal yang selama ini membiayai usahanya itu cuy. Dari situlah hidupnya yang dulu tenang perlahan-lahan berubah jadi penuh tekanan, ancaman, dan teror yang terus menghantui-nya setiap hari. Hingga suatu hari, tekanan itu membuatnya kehilangan kendali dan akal sehatnya sendiri. Sampai akhirnya terjadi sebuah tragedi mengerikan yang membuat satu desa gempar ketakutan. Pria itu nekat menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Namun kengerian kasus ini tidak berhenti sampai di situ saja. Karena setelahnya dia juga memutilasi tubuh sang istri. Dan yang paling membuat warga ini merinding, dia bahkan sempat menawarkan potongan daging yang berasal dari tubuh istrinya sendiri kepada warga di sekitar desa cuy. Ini bukan kisah fiktif, ini adalah kisah nyata. Kisah yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2024 lalu tentang seorang suami yang tega memutilasi dan menawarkan daging istrinya sendiri ke warga desa karena stres terlilit hutang. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu, Yanti binti Talpa, atau orang yang sering dipanggil Yanti. Dia adalah seorang perempuan berumur 44 tahun. Dia berasal dari desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di sana, dia tinggal di satu rumah sederhana bersama dengan suami dan anak bungsunya yang masih SMA cuy. Yanti mempunyai dua orang anak. Salah satunya adalah anak perempuan yang berusia 21 tahun. Anak perempuan itu sudah menikah cuy dan membangun keluarganya sendiri. Meski tinggal terpisah, dia tetap dikenal sebagai sosok yang berbakti kepada orang tuanya. Dia juga sering nih menghubungi Yanti sekedar menanyakan kabar dan memastikan keadaan di rumah baik-baik saja. Anak satunya lagi adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMA. Berbeda dengan kakaknya, anak laki-laki itu justru dikenal nih sebagai sosok yang sering membuat masalah dan kerap membangkang perkataan kedua orang tuanya. Namun, meski anak laki-lakinya sering membangkang,
Yanti tetap menyayangi dan selalu membelanya. Selain mengurus rumah, Yanti juga sering tuh membantu suaminya mencari pakan ternak di ladang mereka. Di mata warga, Yanti dikenal sebagai sosok yang baik dan aktif tuh di lingkungan desa. Banyak ibu-ibu mengenalnya karena Yanti sering mengikuti pengajian di musola setempat. Rumah tangganya pun terlihat sangat harmonis di mata warga cuy. Karena Yanti dan suaminya ini sering terlihat bekerja bersama tuh, mencari pakan ternak di ladang. Layaknya pasangan sederhana yang hidup rukun dan jauh dari masalah. Nah, sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang bikin kita miris sekaligus ngeri ini. Tarsum bin Daspir atau orang yang sering disapa Tarsum. Dia adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun. Dia berasal dari desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat juga. Di desa itu, Tarsum tinggal bersama istrinya si Yanti ini cuy. Sehari-hari, Tarsum bekerja sebagai pedagang kambing. Jadi, dia ini membeli kambing dari pedagang lain yang lebih murah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Untuk menjalankan usahanya, Tarsum kerap meminjam uang tuh kepada para pemodalnya. Utang itu baru akan dibayar setelah kambing-kambingnya Tarsum ini berhasil dijual. Dari usaha sederhananya itulah Tarsum ini menafkahi keluarga dan membiayai sekolah kedua anak-anaknya. Di desanya, Tarsum dikenal sebagai sosok yang sangat ramah dan mudah bergaul banget dengan para tetangganya. Dia juga dikenal rajin beribadah ke masjid, serta terlihat harmonis bersama keluarganya. Warga sekitar pun mengaku jarang melihat atau mendengar keluarga mereka terlibat pertengkaran. Bahkan beberapa warga juga pernah memergoki Tarsum itu sedang memijat kaki istrinya dengan penuh kemesraan cuy, di teras rumahnya. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Tarsum ini menghilangkan nyawanya Yanti, istri yang selama ini menemani hidupnya itu? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kisah ini diawali dari bisnis jual beli kambing Tarsum yang mengalami kebangkrutan pada awal tahun 2024. Hal itu terjadi karena hasil penjualan kambing-kambingnya tak lagi mampu tuh menutupi utang modal usahanya. Jadi akibatnya Tarsum mulai terlilit masalah keuangan yang semakin besar cuy. Dia pun terpaksa meminjam uang dari bank, keluarga, hingga teman-temannya demi menutup utang usahanya yang perlahan bangkrut itu. Jumlah utang Tarsum diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Uang pinjaman itu kemudian digunakan Tarsum untuk menutup utang usaha jual beli kambingnya. Namun jumlahnya tetap nggak cukup tuh untuk melunasi seluruh utang beserta bunga-bunganya yang terus bertambah cuy. Tak hanya itu, sebagian uang tersebut juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya Tarsum. Mulai dari membeli beras, kebutuhan dapur, hingga membayar biaya sekolah anaknya. Pada akhirnya, uang 100 juta rupiah itu habis begitu saja tanpa mampu menyelamatkan usahanya. Sementara utang Tarsum justru semakin membengkak karena bunga pinjaman yang terus berjalan. Dia pun mulai sering dikejar para penagih utang tuh. Mulai dari pihak bank hingga keluarga dan teman-temannya sendiri. Namun tekanan hidup Tarsum tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab anak laki-lakinya yang masih duduk di bangku SMA itu cuy, sering menghabiskan uang orang tuanya untuk hal-hal yang tidak jelas. Bahkan anak bungsunya itu beberapa kali tuh diam-diam menggadaikan motor Tarsum kepada tetangga mereka
tanpa sepengetahuan ayahnya itu. Akibatnya Tarsum terpaksa menebus kembali motor itu menggunakan uang hasil pinjamannya. Semua tekanan itu perlahan membuat Tarsum ini stres dan terpuruk cuy. Tarsum merasa udah nggak punya jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalah ekonominya. Belum lagi tingkah anak bungsunya yang sering membuat masalah dan terus merepotkannya itu. Tarsum sebenarnya sudah beberapa kali berusaha mendisiplinkan anak itu. Namun setiap kali Tarsum marah, Yanti justru lebih sering membela anak bungsu mereka. Sikap itulah yang membuat Tarsum merasa semakin tertekan, frustasi, dan seolah dipojokkan di rumahnya sendiri cuy. Hingga pada awal Maret tahun 2024, Tarsum menjadi stres berat dan mulai bersikap aneh. Dia mulai sering berbicara sendiri dan terlihat lebih pemurung dibandingkan biasanya. Kemudian pada tanggal 30 Maret tahun 2024, Tarsum membakar kepalanya ke tiang listrik berulang kali hingga banyak keluar cairan merahnya. Bahkan Bapak Kepala Desa setempat yang bernama Yoyo Yahya pernah didatangi Tarsum dalam kondisi yang amut-amutan gitu cuy. Dengan tatapan mata kosong dan wajah yang terlihat penuh tekanan. Saat itu Tarsum mengatakan kepada kepala desa seperti ini. Woi, assalamualaikum Pak Kades. Saya mau titip anak saya yang laki-laki ya Pak. Tolong disiplinkan dia Pak, karena saya mau pergi jauh ke Kalimantan. Akhirnya karena pihak keluarga merasa kondisi Tarsum ini sudah serius, mereka pun berusaha memberikan pertolongan untuk si Tarsum ini. Dan tepat pada tanggal 29 April tahun 2024, keluarga Tarsum akhirnya melaporkan perubahan sikapnya yang semakin aneh itu ke Puskesmas Rancah yang berada tak jauh dari desa mereka cuy. Setelah menerima laporan itu, petugas Puskesmas langsung mendatangi rumahnya Tarsum dengan peralatan medis seadanya. Usai melihat kondisi Tarsum, petugas memutuskan untuk memberinya obat penenang. Pihak Puskesmas juga meminta keluarga Tarsum untuk mengawasi perilakunya dan segera melapor jika kembali muncul tindakan-tindakan yang dianggap berbahaya atau tidak wajar. Karena saat itu situasinya dinilai masih terkendali, petugas pun akhirnya kembali ke Puskesmas. Namun obat penenang saja ternyata nggak mempan bagi si Tarsum yang sudah stres parah dan depresi akibat tuntutan ekonomi beserta utang-utangnya. Pihak keluarga pun mengetahui bahwa Tarsum hanya mengalami sedikit perubahan semenjak diberikan pil itu. Tetapi mereka tidak menduga bahwa beberapa hari kemudian Tarsum akan melakukan tindakan di luar akal sehatnya. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada pagi hari tanggal 3 Mei tahun 2024. Saat itu Yanti sudah berdandan rapi dan bersiap untuk menghadiri pengajian bersama ibu-ibu di musola desa seperti yang biasa dia lakukan setiap minggunya. Yanti pun memakai sendalnya dan berjalan ke arah musola tersebut. Namun belum ada jalan 30 meter dari rumah cuy. Tarsum ini tiba-tiba mengejarnya dari belakang sambil membawa balok kayu yang seukuran lengan orang dewasa. Tarsum saat itu terlihat seperti bukan dirinya sendiri. Karena dari tatapan matanya yang seakan-akan tidak sadar cuy. Kemudian tanpa mengatakan apa-apa, Tarsum ini langsung memukul kepala bagian belakang dan depan Yanti dengan balok kayu yang dia bawa cuy. Dari pukulan itu, Yanti langsung kehilangan kesadaran dan ambruk ke tanah cuy. Setelah Yanti ambruk, Tarsum menyeret badan Yanti ke rumah mereka. Dan di dalam rumah mereka itu, Tarsum memotong badannya Yanti dengan pisau dari dapur. Tidak ada yang tahu apakah Yanti masih hidup atau sudah meninggal dunia saat Tarsum mulai memutilasi tubuhnya Yanti. Namun setelah itu, Yanti dipastikan meninggal dunia
karena mengalami banyak kehilangan cairan merah. Tarsum kemudian memotong tubuh Yanti menjadi 5 bagian, yaitu 2 lengan, 2 kaki, serta bagian badan yang masih utuh. Setelah selesai, potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam baskom yang memang tersedia di rumah itu, cuy. Kemudian Tarsum membawa baskom tersebut keluar rumahnya dengan pakaian yang sudah berlumuran darah sambil masih memegang pisau. Ketika dia melihat warga, Tarsum akan menawarkan potongan badan Yanti sambil dia tersenyum, seolah-olah cuy menawarkan potongan daging kambing, dan dia mengatakan seperti ini. Ayo, ngumpul. Siapa nih mau daging Yanti? Kalau mau daging murah, ya dagingnya Yanti ini. Lembut dan juicy banget loh. Warga yang melihat kejadian sadis itu langsung gemetar ketakutan, cuy. Ada warga yang masuk dan bersembunyi di rumahnya. Ada juga warga yang sempat merekam aksi Tarsum itu. Kemudian memostingnya ke media sosial. Kayak gini nih videonya. Jalan. Sementara itu, ada juga tuh warga yang langsung lari ke rumah kepala desa dan melaporkan apa yang sedang terjadi. Kepala desa pun langsung menuju ke lokasi kejadian. Akan tetapi, dia berubah pikiran, cuy. Begitu melihat penampilan Tarsum yang berlumuran cairan merah dan masih memegang pisau. Dan karena itulah kepala desa kabur tuh ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan apa yang sedang terjadi, cuy. Kemudian petugas kepolisian bersama dengan Babinsa yang bertugas di desa itu langsung tuh menuju ke lokasi dan berusaha mengamankan si Tarsum. Bagi yang belum tahu apa itu Babinsa, jadi Babinsa itu adalah Bintara Pembina Desa atau prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas untuk membina desa. Ketika berusaha diamankan oleh Babinsa dan kepolisian, Tarsum sempat mengobrol dengan tenang dan mengatakan dia sangat menyesal sudah menghilangkan nyawa istrinya. Namun Tarsum kembali berubah beringas dan mengambil pisaunya lagi ketika Pak Kepala Desa itu datang membawa balok kayu ke arahnya Tarsum. Di saat Tarsum itu beringas, dia berusaha untuk menusuk Babinsa dengan pisau yang dia punya itu. Tetapi untungnya nih, Babinsa saat itu bisa mengelak dan berhasil mengambil pisau yang dipegang oleh si Tarsum, cuy. Setelah pisaunya dirampas, Tarsum akhirnya bisa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah itu, Tarsum dibawa ke rumah tahanan yang berada di daerah Polres Ciamis, Jawa Barat. Pihak kepolisian Resort Ciamis kemudian mendapat informasi bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Tarsum ini sempat diberikan obat penenang oleh Puskesmas Rancah karena perilakunya yang dinilai tidak normal. Dari informasi itulah pihak kepolisian mulai menduga bahwa Tarsum mengalami gangguan kejiwaan saat tragedi itu terjadi. Kemudian Tarsum pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk menjalani pengecekan kejiwaannya. Setelah memeriksa Tarsum, dokter ahli jiwa di RSUD Ciamis yang bernama Andi Fatimah merekomendasikan kepada pihak kepolisian agar Tarsum ini diobservasi tuh lebih lanjut ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua yang terletak di daerah Bandung Barat, Jawa Barat. Dokter ahli jiwa itu mengatakan bahwa Tarsum ini akan diobservasi setidaknya 14 harian untuk mengetahui kondisi kejiwaannya lebih lanjut. Dia menilai bahwa Tarsum tidak dalam kondisi kejiwaan yang normal dan mengalami depresi berat. Ditambah lagi saat diperiksa oleh dokter tersebut, Tarsum sempat bertanya tuh mengenai keadaan istrinya. Padahal istrinya itu tentunya sudah meninggal dunia karena sudah dia hilangkan nyawanya
dengan sangat sadis. Mendengar hal itu, pihak kepolisian pun membawa si Tarsum ini untuk diobservasi kejiwaannya lebih lanjut lagi cuy, sebelum memutuskan untuk melanjutkan kasusnya ke pengadilan. Karena kalau Tarsum itu ternyata dianggap gila, maka dia tidak bisa diadili di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan hasil kejiwaan Tarsum pun keluar setelah 14 hari. Hasil itu mengatakan bahwa Tarsum memang benar menderita penyakit kejiwaan yang membuat kasusnya tidak layak tuh untuk lanjut ke pengadilan cuy. Karena itulah pihak kepolisian Ciamis menghentikan kasusnya Tarsum ini dan menyerahkan Tarsum ke Dinas Sosial Ciamis. Setelah itu, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis kemudian menempatkan Tarsum ini ke pusat rehabilitasi gangguan kejiwaan di Sentra Palamarta. Tempat tersebut merupakan lembaga pemerintah yang menangani dan merawat orang-orang yang membutuhkan rehabilitasi sosial maupun kejiwaan. Badan pemerintah ini terletak di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tarsum berada di sana hingga bulan Januari tahun 2025. Setelah itu, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis mulai berkoordinasi dengan pihak desa dan keluarganya Tarsum untuk menentukan tuh penanganan serta tempat tinggal Tarsum setelah masa rehabilitasinya selesai. Ternyata nih, keluarga dan pihak desa Tarsum tidak ingin menerimanya kembali. Karena itulah Tarsum pun ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, tempat di mana dia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat itu. Nah, begitulah akhir dari kasus penghilangan nyawa dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri karena stres terlilit utang. Dan pesan dari kasus ini adalah hiduplah sesuai kemampuan. Karena utang dan tekanan hidup yang terus menumpuk perlahan bisa menghancurkan akal sehat seseorang. Sebab saat pikiran sudah dipenuhi tekanan, manusia bisa bertindak di luar nalar, bahkan kepada orang yang paling disayanginya sendiri. So, gimana menurut kalian nih? Apakah Tarsum itu cukup dirawat di lembaga rehabilitasi saja setelah melakukan penghilangan nyawa dan mutilasi terhadap istrinya sendiri? Padahal apa yang dia lakukan sangat sadis cuy. Bahkan dia sempat menawarkan potongan daging istrinya kepada warga, seolah-olah sedang menjual daging kambing biasa gitu cuy. Lalu apakah kalian setuju tuh dengan keputusan keluarga dan warga desa yang menolak Tarsum kembali tinggal di lingkungan mereka? Menurut kalian, apakah itu keputusan yang wajar karena rasa takut dan trauma, atau Tarsum masih pantas diberi kesempatan kedua cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.